Jadi spiritual, mungkin orang beragama belum tentu dia punya spiritual yang kuat, tapi orang spiritual sudah pasti dia itu punya nilai-nilai agama dalam dirinya terus sendiri. Merasa gelisah itu kira-kira menurut Agus itu bagaimana cara menghindari atau menghilangkan rasa takut tersebut? Apakah Biasanya agak takutnya itu di kagetnya aja sih sebenarnya beli. kan kira-kira ada pengalaman pernah kerasukan enggak, atau mungkin temennya yang pernah kerasukan? Wih. Kalau Terus, itu bagaimana cara mengatasi orang kerasukan tersebut? Apakah dengan cara khusus membacakan doa atau mencari sesuatu untuk mengeluarkan energi negatif ataupun jin ataupun segala jenis makhluk yang buruk dari badan tersebut? Halo, selamat jam segini bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Ini part 2. Kebetulan ada narasumber satu lagi setelah Agung tadi di video sebelumnya. Sekarang saya akan bertanya-tanya tentang pengalaman spiritual dari narasumber berikutnya. Kita mulai perkenalan dengan siapa ya? ya, terima kasih beli Dewa Jericho atas waktunya dan undangannya. Jadi perkenalkan, saya Agus Watmajaya. Saat ini bekerja sebagai supervisor support and control di Samsung distributor, dan ya lebih bisa dibilang lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya KMHDI dan juga Prajaniti, seperti itu. Ya mungkin itu aja sih kalau perkenalannya. Selanjutnya silahkan Bli. Terus ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita bahas tentang spiritual, karena berhubungan Agus ini mempunyai karakteristik yang mengenal spiritual secara luas. Kita sedikit bertanya, bagaimana pandangan spiritual menurut Agus? Pandangan istilahnya secara pribadi gitu, konsep spiritual menurut Agus tuh kayak gimana gitu? Oke. Berarti kalau misalnya ditanyakan mengenai konsep spiritual, kalau dari saya pribadi sendiri, mungkin banyak yang mengira kalau spiritual itu mungkin identik dengan hal-hal yang mistis, terus hal-hal yang bisa dibilang tanda kutip. Tapi sebenarnya di balik spiritual itu ada rahasia yang memang tidak ditahu oleh banyak orang. Jadi spiritual, mungkin orang beragama belum tentu dia punya spiritual yang kuat, tapi orang spiritual sudah pasti dia itu punya nilai-nilai agama dalam dirinya sendiri. Jadi kalau dari saya, spiritual berarti kita itu pertama bisa memfokuskan diri kepada diri sendiri pertama kali, dan setelah mengutamakan diri sendiri baru ke lingkungan, dan kemudian barulah dengan yang di atas. Ibaratnya hampir mirip dengan trirana hubungan kita manusia dengan tiga aspek tersebut. Nah, jadi dengan spiritual kita bisa lebih peka, lebih empati dengan sesama, dengan makhluk sekitar, dan juga dengan yang di atas. Jadi secara tidak langsung mungkin saja lingkungan ataupun dengan yang di atas memberikan petunjuk-petunjuk, baik itu dalam bentuk energi ataupun juga dalam bentuk sentuhan-sentuhan yang memang bisa dibilang rahasia gitu, yang tak terduga gitu, untuk memperingatkan kita agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan mawas diri, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih identik gimana kita bisa pengendalian diri dan menjalin hubungan dengan sekitar. Seperti itu sih kalau dari pandangan saya spiritual Bli. Oke, mantap pengalamannya dan penjelasannya tentang bagaimana spiritual itu menurut Agus sendiri. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang ditemukan dalam spiritual atau pengalaman spiritual tersebut? Kira-kira menemukan sesuatu hal atau apalah gitu contohnya? Kalau dibilang menemukan apa, mungkin yang pertama kronologinya aja sih mungkin. Ya, jadi saya itu dulu sempat agak skeptis gitu, agak meragukan apa sih spiritual itu, hal-hal yang mistis atau yang bagaimana gitu. Jadi sempat kayak tidak percaya gitu, karena belum pernah merasakan secara langsung.
Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terus juga dengan meningkatnya banyak pengalaman yang saya alami, banyak hal-hal yang tak terduga itu yang ditemukan setelah mengikuti spiritual. Mungkin awalnya dari saya mulai mencoba untuk lebih melakukan puasa, kemudian juga lebih rajin bermeditasi dan sembahyang, banyak perubahan yang saya rasakan. Contoh satu, lebih peka dengan lingkungan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin banyak energi yang ada di sekitar kita ini yang bisa kita rasakan. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita merespon dan menanggapinya. Mungkin banyak orang awam, wih apa sih? Wih kenapa kok tiba-tiba bulu kuduk merinding? Itu sebenarnya memang energi yang ada di sekitar kita itu memberikan sinyal tanda kepada diri kita. Yaitu spiritual yang pertama kali saya rasakan. Jadi pernah suatu ketika itu di Suranadi, memang awalnya saya tidak percaya sama hal-hal yang bisa dibilang agak gaib dan mistis gitu. Tapi setelah saya merasakannya langsung, ketika dimana pada saat itu api unggun dan saya menyaksikan sendiri dan melihat hal-hal yang bisa dibilang di luar logika, di luar nalar gitu, dan merasakan sendiri gimana sih sensasinya itu. Dari badan panas, dari badan berat, dan kemudian oh inilah impact dari energi yang besar di tempat yang bisa dibilang agak sakral dan keramat. Jadi dari sana mulai percaya gitu, merasakan diri. Ditambah setelah merasakan itu, kemudian coba lebih dalam lagi mendalami dan bisa menghubungkan antara diri badan dengan yang di atas ataupun bisa dibilang lingkungan leluhur. Jadi secara tidak langsung dari sana itu memberikan petunjuk banyak sekali dalam bentuk mimpi, dalam bentuk sentuhan fisik ataupun sentuhan energi yang diberikan. Ya itu berdampak sekali. Jadi contoh saja, saya juga kadang di tempat-tempat tertentu merasakan, wih kok ini agak berat, di pundak agak berat. Dan ternyata ya memang mungkin kalau bagi orang awam, oh ini ada apa namanya, mungkin bohongan atau apa, settingan atau apa. Tapi kalau kita sendiri merasakan, oh memang benar energi yang ada di sekitar itu agak berat. Jadi saya lebih identik pada feeling, merasakan gitu, bukan mungkin melihat kayak orang-orang indigo. Lebih sensitivitasnya sih kenanya beli kayak gitu kalau saya, pengalaman saya seperti itu. Kalau di dalam tahap merasakan itu bagaimana kita bisa menilai apakah yang mendatangi itu adalah sosok makhluk negatif atau makhluk positif? Apakah ada tekanan energi tersendiri atau energinya sama, cuma apa namanya ya, cuma pemberiannya yang berbeda gitu? Kalau dibilang itu mungkin dari saya sendiri ada bedanya biasanya Bu, karena saya sendiri merasakan ketika berada di tempat yang bagus. Ketika gini, posisi saya sudah mendalami spiritual ini. Jadi ketika berada di pura atau di tempat bagus atau pokoknya yang bisa dibilang suci lah gitu, energi yang diberikan tuh terasa berbeda dengan tempat yang benar-benar bisa dibilang agak kurang bersih atau bisa dibilang agak tidak pantas atau tidak cocok lah gitu bagi badan. Jadi biasanya energi yang diberikan itu untuk jika dia positif, saya merasakan itu dia agak sejuk, adem, tenang gitu. Ketika kita benar-benar memfokuskan energi tersebut gitu, ketika kita menerima. Namun jika berada di tempat yang bisa dibilang cukup angker, keramat, ataupun yang memang tidak cocok gitu untuk badan, biasanya dia akan ngerasa kayak menolak gitu. Mungkin dari tiba-tiba pusing datang dari mana, panas gerah dari mana juga, terus juga perasaan kayak gelisah, risih gitu. Karena secara tidak langsung energi negatif itu bentrok gitu dengan badan yang bisa dibilang oh energi ini tidak cocok, mending lebih baik keluar. Nah ketika kita berada di tempat yang bersih, suci, dia akan menerima dan justru badan yang akan menyerap. Dan saya sendiri merasakan ketika berada di tempat yang dengan energi positif, yang awalnya badan capek, tapi kalau kita benar spiritual merasakan dan kita bisa merasakan, nyerap nih energi, tiba-tiba kecas,
Ya, terus lebih kayak ngisi ulang. semangat lagi gitu loh menjalani aktivitas yang awalnya lelah ngantuk tiba-tiba mau begadang mungkin masih bisa gitu karena secara langsung menambah gitu. Tapi ya jangan coba-coba ketika badan lemah terus berada di tempat yang bisa dibilang memberikan energi negatif, ya mungkin bakal kesedot energi kita dan akan mungkin pingsan atau kayak kasarnya mungkin kerasukan atau apalah seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara gimana saya merasakan energi positif dan energi negatif yang selama ini saya dapatkan gitu loh sebelumnya. Tadi membahas tentang masalah angker, pasti semua orang pernah merasakan ketakutan atau rasa kayak seperti tekanan-tekanan energi yang membuat mereka ini kayak takut terus merasa gelisah. Itu kira-kira menurut Agus itu bagaimana cara menghindari atau menghilangkan rasa takut tersebut? Apakah lebih baik kita pergi meninggalkan tempat tersebut atau cara mengatasinya dengan cara yang berbeda sesuai pengalamannya Agus bagaimana? Nah kalau dari sesuai pengalaman ya to be honest ya, jujur aja gitu, saya sebenarnya masih bisa dibilang biarpun mengikuti spiritual tapi masih takut-takutan gitu, bisa dibilang masih penyet gitu loh. Kenapa? Karena saya merasakan ada tempat, ada energi yang memang tidak sanggup untuk saya tampung gitu loh. Misalnya anggapan saya berada di tempat yang cukup keramat, tetapi di sana energinya besar dan badan saya tidak bisa menampung hal tersebut, otomatis badan juga akan menolak gitu loh dan menimbulkan rasa takut, keraguan dan akhirnya kita tidak berani ke sana. Jadi itu secara tidak langsung sebagai proteksi diri gitu agar kita jangan ke sana gitu. Akhirnya dibuatlah rasa takut gitu, tidak berani ke sana. Tapi sebenarnya ketika kita merasa aman, nyaman, damai, ya hal tersebut tidak akan bermasalah bagi badan kita. Itu sebenarnya sih gimana bentuk penolakan badan kita agar kita tidak macam-macam gitu atau tidak melebihi batas kemampuan dari badan diri kita. Jadi rasa takut semua pasti ada. Tapi sekarang kembali lagi ke setiap orang, gimana sih dia mengendalikan dirinya. Nah, lain cerita kayak yang tadi saya sampaikan, kalau dia misalnya memang energinya di sana lebih besar daripada yang bisa kita tampung, ya otomatis akan takut gitu. Tapi untuk sebagian besar kayak saya mungkin ada tempat yang memang agak ragu nih, nggak berani, ada takut gitu, rasa keraguan. Biasanya lebih ke sana sih agak ragu gitu loh. Lebih baik menghindari berarti ya? Iya, menghindari gitu. Ya. Kadang kan kalau saya tipenya suka syok-syokan itu, takutnya tiba-tiba kaget, tiba-tiba gini. Nah itu aja sih yang biasanya agak takutnya itu di kagetnya itu. Oke, kalau masalah kerasukan kira-kira ada pengalaman pernah kerasukan enggak? Atau mungkin temennya yang pernah kerasukan? Kalau itu bagaimana cara mengatasi orang kerasukan tersebut? Apakah dengan cara khusus membacakan doa atau mencari sesuatu untuk mengeluarkan energi negatif ataupun jin ataupun segala jenis makhluk yang buruk dari badan tersebut? Kira-kira menurut Agus gimana? Kalau dari pengalaman sebenarnya sih banyak sih sebenarnya untuk pengalaman kerasukan gitu. Tapi yang paling berkesan dan paling saya ingat itu ketika ada namanya kegiatan itu Dharma Camp. Dan kebetulan saat itu saya menjabat sebagai ketua panitia pada tahun berapa ya, 2010 kalau tidak salah. Nah itu udah sangat lama dan memang pertama kali saya merasakan itu hal spiritual yang benar-benar ngena gitu di dalam diri. Jadi pada saat itu kejadian kerasukan yang dimana benar-benar hampir bisa dibilang kerasukan massal. Banyak sekali yang udah tiba-tiba satu kerasukan, dan habis itu yang berikutnya, habis itu yang ketiga, keempat, dan benar-benar kewalahan. Dan pas ketika mencoba menenangkan orang yang benar-benar kerasukan, itu beda banget feel perasaannya itu. Jadi dulu saya belum tahu hal spiritual, jadi tiba-tiba langsung aja megang orang kerasukan dan kemudian membantu kayak memberikan doa atau apa, tapi tanpa memproteksi diri, malah energi kita yang kesedot diambil sama orang yang kerasukan. Otomatis kita sendiri yang lemes, terus kemudian badan tangan panas karena energi dalam diri
diambil sama energi yang sedang kerasukan tersebut, akhirnya pusing, mual. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan kalau kedepannya kalau misalnya mengalami ada yang sedang kerasukan, pertama adalah kita harus memproteksi diri dulu. Ya mungkin sebelum kita menangani, mungkin berdoa, yakini diri bahwa kita itu niatnya baik untuk membantu menenangkan dan menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri orang itu yang sedang mengalami kerasukan. Setelah itu barulah kita bisa memberikan kayak mungkin doa lah, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan secara tidak langsung oleh mungkin makhluk astral atau siapapun itu yang memasuki, mungkin ada ingin disampaikan. Karena dulu pernah mengalami yang kerasukan, ternyata yang merasuki ini ada pesan disampaikan. Jadi dibilang, oh jangan berada di tempat ini sampai jam segini, karena nanti di sana sangat bahaya kalau melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Oh itu dari sana udah ada tanda nih, peringatan ya. Jadi itu disampaikan langsung agar tidak melebihi apa yang sudah disampaikan itu. Karena ada yang kerasukan memang ya karena iseng, atau mungkin ada yang jahil atau yang pingin tahu. Ada juga pernah di Suranadi tiba-tiba ada yang kerasukan malah jadi anak kecil gitu. Ada dia minta diajak main, minta ciki. Ada juga yang tiba-tiba kerasukan malah jadi binatang. Mungkin karena dia itu tidak permisi atau ngelakuin apa, tiba-tiba secara tidak langsung penghuni di sana mungkin agak tersinggung. Wah ya udah langsung dimasukin, akhirnya kena seperti itu. Jadi banyak tipe-tipe kerasukan. Tapi yang benar-benar bisa disimpulkan itu misalnya kalau mana yang benar asal bisa dilihat dari gimana dia merespon kita ketika kita bertanya orang kerasukan yang benar-benar ketika bertanya dia tidak tahu dirinya itu siapa, dan malah dia yang menjawab itu memang dari energi dan dari makhluk tersebut yang memasuki. Tapi kalau yang misalnya dia benar-benar mengada-ngada kerasukannya, ya kita nanya A, ya pasti dia akan menjawab ya udah A atau B. Terus kemudian secara tidak langsung sentuhan fisik itu dia juga rasakan. Mungkin karena indupu aja, mungkin aduh gitu, kerasa gitu. Tapi kalau yang benar-benar kerasukan, sentuhan fisik sentuhan fisik itu tidak akan dirasakan gitu. Apalagi benda tajam ya. Benda tajam ya seperti itu. Jadi kan banyak orang-orang yang kayak ilmu kekebalan dan sebagainya secara langsung kan energinya itu ya beli kalau salah ya. Jadi dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, tidak merasakan apapun itu. Jadi semata-mata energinya aja itu yang di cover. Energi dari yang merasuki. Merasuki benar. Kayak berarti gitu sih. Kerasukan itu ya sekitarnya ada tiga tipe, karena ingin memang dirasuki, terus karena melakukan kesalahan, dan karena ingin mencari informasi. Jadinya butuh untuk mencari informasi, jadinya dia perlu media. Ya benar. Ya perlu media dari perantara makhluk-makhluk gaib di wilayah tersebut. Sekiranya itu cukup dan sekian. Kira-kira ada saran nggak untuk penonton tentang bagaimana memahami konsep spiritual secara umum menurut Agus sendiri? Mungkin pesan saya sih, mungkin jika ingin memperdalam spiritual, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadi diri sendiri terlebih dahulu. Jadi yakini diri, sayangi diri. Setelah itu barulah kita bisa peka dengan lingkungan sekitar, dengan menyayangi lingkungan, baik itu tumbuhan, hewan, dan kemudian barulah kita bisa fokus juga dengan yang di atas. Jadi tunjukkan rasa kebahagiaan, berbagi kebahagiaan dengan sesama, sebarkan energi yang positif dengan sesama. Secara tidak langsung itu akan meningkatkan jiwa spiritual kita. Jadi tidak mesti harus meditasi, mesti harus sembahyang, tapi dengan berbagi kebahagiaan, berbagi energi positif, itu juga secara langsung meningkatkan jiwa spiritual kita. Seperti itu sih. Oke, terima kasih waktu dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Sudah, mungkin next video akan ada narasumber yang lain lagi yang mungkin ya tidak kalah bagusnya, semuanya pasti bagus, punya pengalaman masing-masing soalnya. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.